Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ismail Noi, SE MSc, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis, Papua. Video telah saya susun sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terkhusus untuk menunjukkan kinerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran melalui penilaian diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya pilih sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah akuntansi biaya, yang merupakan salah satu mata kuliah program studi akuntansi. Mata kuliah akuntansi biaya memiliki bobot 3 SKS yang terdiri atas teori dan praktikum sebagai modul ajar untuk praktek mahasiswa, kaitannya dengan transaksi pada proses produksi perusahaan manufaktur. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan DIA atau disebut Delivery, Interaction, dan Assessment, yang menekankan pada penyampaian materi yang sistematis, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur adanya capaian pembelajaran mahasiswa. Materi kali ini yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah pengertian biaya. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka serta menetapkan Student Centered Learning atau SCL yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dengan pengisian pada lembar kerja praktikum, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga dapat melihat dan menambah pengetahuan pada studi kasus yang terjadi di perusahaan manufaktur serta cara menganalisisnya. CPL dan CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengertian biaya, yang kedua, konsep dan penggolongan biaya, yang ketiga, siklus akuntansi biaya, yang keempat, biaya bahan baku, yang kelima, biaya tenaga kerja, yang keenam, biaya overhead pabrik, yang ketujuh, harga pokok pesanan, yang kedelapan, harga pokok pesanan lanjutan, yang kesembilan, harga pokok proses, yang kesepuluh, harga pokok proses lanjutan, yang kesebelas, harga pokok bersama dan sampingan, yang 12, harga pokok standar, yang ke-13, pengendalian biaya. Untuk mendukung proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi utama, antara lain Saiful Bahri et al. 2021, Akuntansi Biaya, Mulyadi 2015, Akuntansi Biaya edisi kelima, dan beberapa referensi serta jurnal terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas kehadiran 20%, tugas individu dan keaktifan 20%,
tugas kelompok dan studi kasus 10%, UTS atau ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 20%. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya dengan materi konsep biaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang kali ini kita akan mempelajari tentang mata kuliahnya akuntansi biaya. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya harus menjelaskan tentang RPS-nya. Nah, RPS di sini itu terdiri dari ada kaitannya dengan capaian program studi terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya, kemudian nanti dilanjutkan dengan CPMK-nya untuk seluruh mata kuliah. Mata kuliah akuntansi biaya yang dikaitkan dengan topik nanti adalah tentang pengertian akuntansi biaya. Nah, kalau kita lihat di sini keterkaitannya untuk CPL 2 di ranah keterampilan umum itu mahasiswa harus mampu menerapkan pemikiran yang sifatnya logis, kritis, sistematis di bidang akuntansi. Lalu harus bisa secara individu maupun kelompok itu berkolaborasi dalam hal bagaimana dengan kaidah akademik dan etika profesinya. Kemudian mampu menerapkan sistem informasi akuntansi yang menggunakan software akuntansi seperti misalkan Mayot, Jahit, dan seterusnya. Nah, ini dari sisi CPL-nya, pencapaian pembelajaran kaitannya dengan program studi. Kemudian untuk CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah itu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi biaya dan klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu mencatat, mengklasifikasikan elemen biaya produksi ke dalam sistem akuntansi biaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan biaya produksi menggunakan metode job order costing, process costing, dan activity based costing. Nah, itu adalah pemahaman di awal yang harus disampaikan sebelum teman-teman itu memahami apa itu pembelajaran mata kuliah terkait dengan akuntansi biaya. Kemudian kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Mata kuliah akuntansi biaya itu judulnya adalah Cost Accounting atau akuntansi biaya. Nah, kita lihat di sini. Secara konsep, terminologi dari akuntansi biaya menurut Ridwan dan kawan-kawan pada penelitiannya di 2023 dan American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA itu mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seni. Seni apa? Seni di dalam mencatat. Setelah mencatat, kemudian dia melakukan mengklasifikasikan. Setelah klasifikasi, kemudian dirangkum seluruh transaksi serta peristiwa keuangan dalam satuan moneter, artinya dalam rupiah, dengan cara tertentu serta menginterpretasikan hasilnya. Artinya dari seluruh transaksi keuangan yang sudah kita record
berdasarkan pengertian di atas, maka hasil-hasil dari pencatatan, klasifikasi, merangkum itu harus ada interpretasi, harus ada pengertiannya, harus ada maknanya. Itu yang dimaksud dengan interpretasi. Jadi tidak sekedar angka bahwa dikatakan laporan harga pokok produksi untung misalkan, untungnya 2 juta, tetapi 2 juta itu harus dijelaskan dari mana didapatkan 2 juta itu, prosesnya seperti apa, apakah biayanya itu dikurangi. Nah, itu yang dimaksud dengan interpretasi. Ada arti kalau dalam rasio keuangan misalkan contoh ya, di rasio likuiditas kita kenal misalkan ada, untuk menghitung itu ada ROA ya, aset lancar dibagi dengan utang lancar dibagi dengan total. Untuk likuiditas adalah total aset dibagi dengan total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Itu kalau likuiditasnya. Nah, nanti kan ketemu itu misalkan ya, aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Ini misalkan ketemunya 107%. Nah, 107% ini kalau kita kaitkan dengan kalimat interpretasikan, maka ini harus dijelaskan. Ini kenaikan sebesar ini itu karena apa? Apakah karena persaingan ataukah karena turunnya kompetisi? Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan interpretasi. Begitu juga dengan di akuntansi biaya, karena ending dari akuntansi biaya itu adalah LHP, laporan harga pokok produksi. Jelas ya? Saya lanjut. Yang berikut tentang apa saja yang masuk di dalam biaya, ya. Baik itu kosnya, objeknya itu apa saja. Kita lihat yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa seperti sejumlah nilai yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan itu namanya biaya. Betul tidak? Betul tidak? Betul kan? Karena ketika Anda mengeluarkan biaya itu pasti ada tujuan. Makanya di dalam konsep akuntansi biaya itu disebutkan different cost, different cost. Berbeda biaya pasti berbeda tujuan. Yang berikut adalah kondisi ketika masa pakai belum habis atau belum dinikmati untuk dapat memberikan manfaat di masa datang dan digolongkan sebagai aset disajikan dalam laporan posisi keuangan. Itu masuk dalam kategori biaya. Objeknya apa? Yang kita lihat ada produk di sana, ada kegiatan, ya, ada proyek, kemudian ada departemen-departemen. Karena di akuntansi biaya itu kan harus teliti. Ada departemen 1 bagian produksi, departemen 2 itu bagian perakitan, departemen 3 itu bagian final check misalkan. Itu semua gajinya berdasarkan masing-masing departemen atau job. Itu yang dikatakan tadi activity. Yang berikut adalah biaya. Kondisi ketika masa pakai belum habis atau belum dinikmati, memberikan manfaat di masa mendatang, kemudian dia digolongkan sebagai aset yang disajikan di neraca. Nah, komposisi neraca secara sederhana kan teman-teman pasti sudah paham. Ya, ini apa? Aktiva, lan. Nah, ini aktiva. Umumnya
umumnya. Di sini adalah apa? Pasifa. Kemudian di sini adalah aktiva Kemudian setelah aktiva lancar apa? Aktiva tetap. Habis itu aktiva lainnya. Baru kemudian di sini ketemu total aktiva. Nah, posisi pasifa di sini ada kewajiban. Setelah itu ada nanti ketemu total Pak. Nah, ini yang dimaksud. Kalau yang dimaksud di sini dikatakan bahwa biaya itu kondisi ketika masa pakai belum habis atau belum dinikmati, lalu memberikan manfaat di masa yang akan datang, maka dia digolongkan di aset, disajikan di neraca. Itu masuk di aktiva lancar, aktiva tetap, atau aktiva lainnya. Biaya yang masih punya manfaat di masa yang akan datang atau belum habis masa pakainya, itu masuk di mana? Aktiva lancar, aktiva tetap, atau aktiva lainnya? Masuk di aktiva lainnya. Biaya itu kan memperoleh, kan, misalkan itu beli AC, umur ekonomisnya masih panjang, ya kan? Itu berarti masuk di aktiva karena aktiva lancar kan jelas kas, piutang, persediaan. Kemudian lanjut, pentingnya konsep biaya ini yang paling perlu dipahami di dalam menentukan harga jual produk atau jasa, karena kita bisa memenangkan suatu kompetisi manakala kita tahu struktur biaya. Apakah harga yang kita tetapkan itu tinggi atau rendah? Itu berdasarkan dari penentuan konsep biaya. Orang bisa memenangkan kompetisi dalam konteks perusahaan atau sektor ekonomi UMKM atau UKM itu ketika kita tahu struktur biayanya. Jadi Anda bisa menjual, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nah, sekarang misalkan yang sederhana saja, jual nasi kuning misalkan, tetangga punya 30.000, kalian bisa jual 25.000. Nanti tidak untung apa enggak? Ya pasti untung, karena kalian tahu struktur biayanya. Yang kedua, itu mengelola anggaran dan mengendalikan pengeluaran. Nah, kalau kaitannya dengan mengelola anggaran dan mengendalikan pengeluaran, itu biasanya lebih kepada cost and benefit, biaya dan manfaat. Perencanaan yang baik itu bisa meningkatkan kinerja entitas atau perusahaan serta mengurangi risiko kerugian yang terjadi pada masa yang akan datang. Kan kalau produksi misalkan bikin apa? Cilok atau bikin bakso, tidak ada perencanaan, baksonya jadi enggak? Baksonya jadi tidak? Tidak ada perencanaan yang matang, terus kemudian tiba masa tiba akal bikin bakso. Baksonya jadi tidak? Tidak jadi. Yakin? Baksonya tetap. Nanti persoalannya adalah tentang kualitas. Kita bicara lagi tentang rasa. Jangan ada baper gitu. Kemudian yang ketiga, pengendalian. Itu sangat penting dalam suatu entitas atau korporasi atau perusahaan. Informasi kegiatan produksi, yaitu mulai dari bahan baku, pengadaan bahan baku, pencatatan, perhitungan jam kerja, overhead pabrik, proses produksi, perhitungan harga pokok, dapat ditentukan dengan akuntansi biaya.
Jadi proses produksi satu produk itu hanya dapat dihitung dengan akuntansi B. Kenapa? Karena dia menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana harga satuan itu bisa diperoleh. Mulai dari bahan bakunya, seperti misalkan buat baju, itu bahan bakunya apa? Kain. Kemudian setelah kain, jam kerja untuk membuat satu baju itu dibutuhkan berapa jam? Bisa 3 jam? Bisa loh. Untuk jadinya satu baju itu dibutuhkan waktu 3 jam, boleh? Boleh-boleh saja. Lagi-lagi kita bicara tentang artinya di sini ditekankan bahwa setelah ada bahan baku, jam kerja itu juga menjadi penting. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma. Kayak orang di kantor kerja, masuk jam 8, tidak bikin apa-apa, cuma TikTok, istirahat siang terus pulang. Yang berikut adalah penilaian prestasi manajer. Dijelaskan bahwa ya kalau di dalam keseluruhan ini sudah terlaksana dengan baik, berarti manajernya itu bisa mendapatkan appraisal, bisa mendapatkan satu penilaian kinerja dari atasan yang memang dia benar-benar memuaskan. Lanjut, ini tentang masih komprehensif tadi, bahwa nih apa yang perlu kita lakukan, analisis profitabilitas, ya, baik produk maupun lini bisnis turunannya, ya. Mendukung pengembangan strategi bisnis, membantu identifikasi break-even point atau titik impas. Kalau misalkan buat baju itu dibutuhkan biaya 20 juta. Nah, yang dimaksud dengan break-even point itu 20 juta itu kapan kembali? 1 tahun kah, 2 tahun kah, atau 3 tahun? Itu bisa kita dapatkan berdasarkan analisa itu hitungannya. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan investasi. Yang kelima, pengelolaan risiko. Yang keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, untuk pada penjelasan kali ini ada yang perlu ditanyakan? Apa yang perlu mendapatkan penjelasan lebih sehingga kalian lebih paham dari 1 sampai 7 ini? Ada? Leonard? Harus ditambah. Harus ada yang bisa membuat kalian itu benar-benar paham. Oh Pak, saya masih kurang jelas dengan itu. Kira-kira ada yang angkat tangan? Bilang saja yang berapa? Poin yang berapa? Dinda? Keempat kah? Ketujuh kah? Rizka? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini kan ada 7 tahapan. Kalau misalkan dari tahapan ini, dari penjelasan ini, salah satu diantaranya itu ada yang hilang.
atau tidak digunakan. Apakah dia masih bisa dikatakan sebagai peran akuntansi biaya untuk penilaian manajemen? Kalau kita lihat dari pengertian dan penjelasan ini secara jelas, secara gamblang dari 1 sampai 7, maka berarti itu harus dilaksanakan secara berjenjang, harus bertahap. Tidak boleh ada yang dihilangkan atau dilewati. Misalkan dari 1 sampai 7 ada nomor 3 tidak perlu. Terus bagaimana kalau yang membantu identifikasi titik impas atau break even point, kapan modal kembali, kita tidak tahu. Saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi perkuliahan hari ini itu dapat diterima dengan baik berdasarkan CPL, RPS tadi kaitannya dengan CPL dan CPMK yang sudah saya jelaskan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita kembali pada pertemuan minggu depan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video proses pembelajaran yang dapat saya sajikan dalam mata kuliah akuntansi biaya pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim asesor atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang diberikan untuk menilai proses pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran yang saya sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.